Na'udzubillahi minasyaitonirrajim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Alhamdulillah ala kulli ni'matillah, ni'matil imani wal islam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam, la nabiyya wa la rasula ba'da, amma ba'du. Bapak-bapak hadirin sidang jamaah subuh yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pagi ini kita kembali bersyukur kehadirat Allah atas segala nikmat yang sudah Allah berikan kepada kita. Alhamdulillah ya Allah atas nikmat usia, nikmat kesempatan, nikmat hidup, nikmat Islam, nikmat iman yang Engkau berikan kepada kami. Mudah-mudahan kita bisa menggunakan segala nikmat ini dengan sebaik-baiknya hendaknya, amin ya rabbal alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Kita senantiasa bersalawat kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga beliau, para sahabat beliau, dan orang-orang yang senantiasa mengikuti sunnah dan ajaran beliau. Mudah-mudahan kita semua yang hadir di masjid ini mendapatkan syafaat dari baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam hendaknya, amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita i'tikaf sambil menunggu waktu syuruk. Kita ulang kembali sedikit ya, apa yang sudah kita pelajari, yang kita baca sekitar 1 bulan yang lalu. Tapi sebelum kita mulai, saya mengingatkan hari ini kita masih berada di bulan Muharram, tahun baru Hijrah 1445 Hijriah. Kalau tidak salah, hari ini itu tanggal 19 Muharram. Bicara tentang Muharram, maka kita bicara setidaknya tentang 3 hal. Pertama, bicara tentang syukur. Alhamdulillah Allah sampaikan usia kita di tahun ini. Mudah-mudahan kita bisa gunakan sebaik-baiknya ya. Syukur tidak hanya diucapkan, tapi syukur yang sebenarnya, kata Imam Al-Ghazali, adalah bagaimana kita menggunakan segala nikmat yang sudah Allah berikan untuk taat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka karena itu, ketika Allah masih kasih kita usia, gunakan usia ini sebaik-baiknya untuk bisa lebih mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kedua, berbicara tentang Muharram berarti bicara tentang hijrah. Berarti bicara tentang berubah dari baik menjadi lebih baik, dari malas menjadi lebih semangat ya, dari taat menjadi lebih taat ya. Kita harus berubah dari hari ke hari. Man kana yaumi khairan min amsihi fahuwa rabi. Barang siapa yang hari ininya lebih baik dari hari kemarin, maka dia adalah orang yang beruntung. Wa man kana yaumi syarran min amsihi fahuwa mabghun. Siapa yang hari ininya sama saja seperti hari kemarin, maka dia adalah orang yang merugi. Wa man kana yaumihi syarran min amsihi fahuwa mal'un. Barang siapa yang hari ininya lebih buruk dari hari kemarin, maka dia adalah orang-orang yang dilaknat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka tidak ada pilihan kecuali kita menjadi lebih baik dari hari ke hari. Kita berubah ya, dari buruk menjadi baik, dari baik menjadi lebih baik. Karena sejatinya kita semakin dekat dengan kematian kita, dan kita semakin dekat dengan hari akhirat kita. Maka mari kita persiapkan diri kita sebaik mungkin. Yang ketiga, bicara tentang Muharram berarti bicara tentang bulan haram.
tahun kalender hijrah itu dimulai dengan bulan haram, diakhiri dengan bulan haram. Kata Imam Ibnu Abbas menjelaskan tentang bulan haram, kata beliau, bulan haram itu bulan yang amalan dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka mari kita tingkatkan amal kita di bulan Muharram ini. Apa saja amalnya? Silahkan, apa saja silahkan, boleh apa saja. Yang paling afdal setidaknya 3. Yang pertama adalah puasa. Afdalus siyam ba'da siyamir Ramadan as-siyam fi syahrullah syahrul Muharram. Puasa yang paling afdal, yang paling baik setelah puasa Ramadan adalah puasa di bulan Allah, di bulan Muharram, ya. Maka mari kita perbanyak puasa di bulan Muharram ini. Usahakan puasa 3 hari dalam sebulan. Kenapa begitu? Ada amalan yang tidak pernah ditinggalkan oleh baginda Nabi seumur hidupnya. Yang pertama, puasa Asyura. Itu gak pernah ditinggalkan Nabi seumur hidup, ya, sejak pindah ke Madinah tentunya. Yang kedua, puasa 3 hari dalam 1 bulan. Itu tidak pernah ditinggalkan oleh baginda Nabi. Yang ketiga, 2 rakaat sebelum subuh. Itu tidak pernah ditinggalkan Nabi seumur hidup. Maka sebagai umat baginda Nabi SAW, minimal 3 amalan ini kita lakukan dalam hidup kita, ya, karena tidak pernah ditinggalkan Nabi, menunjukkan betapa mulianya 3 amalan tersebut. Maka mari kita usahakan minimal puasa 3 hari dalam sebulan. Apalagi sekarang bulan Muharram. Yang kedua, selain puasa tentunya taubat, karena bulan Muharram itu terkenal dengan bulan taubat, ya. Nabi Adam diterima taubatnya oleh Allah di bulan Muharram. Nabi Daud diterima taubatnya oleh Allah di bulan Muharram. Nabi Yunus keluar dari perut ikan Nun diterima taubatnya oleh Allah pada bulan Muharram. Maka karena itu kata Imam Ali karamallahu wajhah, barang siapa yang mendawamkan taubat pada bulan Muharram, maka insyaallah taubatnya diterima oleh Allah. Nah, taubat itu sebenarnya tidak susah. Yang susah itu adalah bagaimana sesudah taubat, ya. Taubat itu cukup salat sunnah taubat, ya. Kemudian mandi taubat, salat sunnah taubat, kemudian sesali segala dosa, berjanji dalam hati tidak mengulangi lagi. Yang susah itu menjalankannya. Nah, mudah-mudahan kita diberikan oleh Allah taubat nasuha. Yang ketiga, setelah puasa taubat, yang ketiga bulan Muharram dikenal dengan bulan sedekah. Sedekah kepada siapa? Pertama kepada keluarga. Bulan Muharram itu adalah bulan sedekah, sedekah kepada keluarga. Maka banyakkan belanja istri pada bulan Muharram. Yang kedua, sedekah kepada siapa? Sedekah kepada anak yatim. Bulan Muharram adalah bulannya anak yatim. Hari Asyura adalah hari rayanya anak yatim. Kenapa disebut hari raya anak yatim? Karena hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa kata Rasulullah? Man masaha yadahu ala ra'sil yatim rafa'allahu fi yaumil Asyura rafa'allahu bi kulli sya'ratin darajah. Siapa yang mengusap kepala anak yatim pada hari Asyura, Allah angkat derajatnya sebanyak rambut yang ada di kepala anak yatim tersebut. Maka karena itu mari kita tingkatkan sedekah kita, terutama alhamdulillah masih di bulan Muharram. Kita tidak akan bahas panjang lebar, ya. Yang penting ada 3 poin pada bulan Muharram ini yang perlu kita lakukan. Tingkatkan syukur, mari bertaubat, tingkatkan amal. Baik, kita akan lanjutkan kajian kita bulan yang lalu. Bulan yang lalu kita bahas tentang kitab hudud, tentang had yang ada di dalam Islam.
Had itu adalah hukuman yang sudah ditentukan kadarnya oleh agama. Dan kita sudah bahas beberapa hal, ya. Yang pertama, orang berzina. Orang berzina itu ada dua model, muhsan, ghairu muhsan. Muhsan itu adalah yang sudah menikah atau pernah menikah, ya. Muhsan itu adalah orang yang sudah menikah, pernah menikah atau pernah menikah, maka hadnya adalah rajam. Sedangkan ghairu muhsan, ya, yang belum pernah menikah, maka hadnya adalah didera, dicambuk 100 kali, lalu kemudian diasingkan selama 1 tahun. Itu sudah kita bahas bulan yang lalu, zina. Kemudian yang kedua, qazaf, menuduh orang berzina. Ini juga sudah kita bahas, ya. Menuduh orang berzina, ya, hukumannya adalah didera 80 kali, dicambuk 80 kali, ya. Kemudian minum khamar, ya, minum khamar, maka hukumannya didera 40 kali. Boleh sampai 80 kali untuk takzir. Itu sudah kita bahas juga. Nah, minum khamar ini buktinya dia baru bisa dilakukan dengan dua hal. Pertama ada bukti, kedua ada pengakuan. Kalau ada orang muntah-muntah, apakah bisa disebut sebagai bukti minum khamar? Tidak. Apakah bau mulutnya seperti bau mulut orang minum khamar? Tidak bisa dijadikan sebagai bukti. Kecuali kita melihat dia minum khamar dengan mata kepala, baru bisa dikatakan dia minum khamar. Lalu atau ada pengakuan dari dia, baru dia disebut minum khamar. Itu sudah kita bahas. Lalu mencuri juga sudah kita bahas. Mencuri hukumannya as-sari was-sariqatu faqtu aydiyahuma, potong tangannya. Kemarin kita bahas potong tangannya itu di pergelangan tangan, di sini. Yang kanan dulu, setelah itu baru yang kiri. Kalau dia mencuri 1 kali, potong yang kanan. Mencuri lagi, potong yang kiri. Itu sudah kita bahas. Yang penting syaratnya terpenuhi. Sudah baligh, berakal, barang yang dicuri melebihi dari 1/4 dinar atau sekitar 1 gram lebih, ya. Ada yang mengatakan harus sampai 1 nisab baru dipotong tangan. Kalau sampai 1 nisab artinya baru, kalau dia mencuri di atas 70 juta baru potong tangan. Kalau enggak. Kemudian mencuri itu mencuri barang yang disimpan di tempat yang aman. Kalau enggak disimpan di tempat yang aman, dicuri sama dia, enggak bisa potong tangan. Jadi ada aturan dan syarat tertentu, ya. Si pencuri tidak mengambil barang yang menjadi kepemilikan dia. Kalau yang dicuri itu ternyata motor istrinya, nggak bisa potong tangan. Kalau yang dicuri itu adalah punya anaknya, nggak bisa dipotong tangan. Jadi banyak aturan-aturannya. Barang yang dicuri itu bukan barang yang subhat, memang milik orang lain, bukan milik bersama. Nah, itu ada aturan-aturannya, dan itu sudah kita bahas, ya. Ya, jadi yang sudah kita bahas itu kemarin, yang terakhir juga sudah kita bahas, perampokan. Perampokan juga sudah kita bahas, ya. Perampokan itu ada 4 model. Kalau dia merampok, dia membunuh, maka hukumnya, kalau dia membunuh saja, ya, maka dia membunuh korbannya, enggak mengambil barangnya, maka dia dibunuh.
Ya. Kalau seandainya dia mengambil barang saja tapi tidak membunuh, maka dia dipotong tangan. Kalau dia membunuh dan merampok, maka dia dibunuh dengan cara disalib, ditaruh di tempat yang ramai. Jadi hukumannya luar biasa. Dia membunuh juga, mengambil barang juga. Nah, itu yang terjadi hari ini banyak. Menyakiti juga, mengambil barang juga. Maka dia hukumannya dikisos, ditaruh di tempat yang ramai, disalib, dipertontonkan. Yang terakhir, kalau dia cuman menakut-nakuti saja, dia tidak membunuh, tidak merampok, cuman bawa-bawa parang saja, menakut-nakuti saja. Kalau dia cuman menakut-nakuti saja, maka dia dipenjara dan ditakzir. Itu sudah kita bahas 1 bulan yang lalu. Nah, kita masuk kepada bab berikutnya. Faslun, wa man qutila bi'adza fi nafsihi aw mali aw harimihi faqatala an zalik wa qatala. Barang siapa yang bermaksud membela diri, kalau ada hartanya mau dicuri orang, kalau dia mau dibunuh oleh orang, atau kehormatannya mau diambil oleh orang lain, lalu dia membela diri, lalu yang ingin mencuri, ingin membunuh, ingin mengambil kehormatan tadi mati, maka dia tidak boleh mendapatkan hukuman apapun. Tidak dihukum, bebas. Begitu aturan dalam Islam. Jadi kalau ada orang mencuri harta kita atau ingin membunuh kita, lalu kita bela diri, mati dia, maka kita tidak dihukum sama sekali. Walar rakib ad-dabbah domanun ma'atlaf hudabbatu. Orang yang mempunyai binatang, lalu binatangnya tersebut memakan harta orang lain atau merusak tanaman orang lain, maka yang punya hewan wajib menggantinya, wajib membersihkannya. Kalau tidak berdosa. Kita punya kucing, kucing kita mampir ke rumah tetangga, buang air atau buang kotorannya, maka yang punya kucing bertanggung jawab. Kalau enggak, jangan punya binatang. Kalau di kita sekarang tuh yang banyak kucing kayak. Kalau di kampung-kampung, kalau kita punya sapi, kita punya kerbau, lalu kerbau kita memakan daun-daunan tetangga, harus kita ganti, paling tidak minta kehalalannya. Kalau tidak, apa yang masuk ke dalam perut hewan kita adalah sesuatu yang haram. Nah, maka harus hati-hati. Baik, masuk lagi ke fasal berikutnya, fasal pemberontakan. Wa yuqatalu ahlul bagyi bi salasati syara'id. Yang melakukan pemberontakan boleh diperangi dengan syarat 3 hal. Yang pertama, ayyakunu fi mana'ah. Kalau yang memberontak itu memiliki
kekuatan. Apa yang dimaksud pasukan? Dia punya persengkokolan, dia punya benteng pertahanan, dia punya kepala sendiri. Itu baru disebut memberontak. Tapi kalau dia tidak punya pasukan, dia tidak punya senjata, ya itu bukan, nggak bisa diperangi, nggak boleh diperangi. Yang kedua, wa ayyakhruju an qabdatil imam wa ayyakuna lahum ta'wil. Yang kedua, mereka menyatakan keluar dari pimpinan yang sah. Kalau tidak mengatakan itu, tidak boleh diperangi. Yang ketiga, ayyakuna lahum ta'wil. Mereka memiliki takwil tersendiri tentang agama. Itu baru boleh diperangi. 3 itu syaratnya. Mereka punya pasukan, punya senjata, punya kekuatan. Yang kedua, mereka mengatakan keluar dari pemerintahan yang sah, memang melawan pemerintahan. Yang ketiga, mereka punya takwil, punya kitab tersendiri, punya penafsiran tersendiri tentang agama. Kalau 3 ini tidak terpenuhi, maka mereka tidak boleh diperangi. Wala yaqtulu asiruhum wala yugnamu maluhum wala yuzaffafu ala jarihihim. Ya. Tahanan dari pihak mereka yang memberontak tidak boleh dibunuh. Ya, tidak boleh diambil hartanya, tidak boleh juga ditambah lukanya kalau mereka luka. Kalau pemerintah yang sah memerangi pemberontak, lalu ada di antara mereka yang ditawan, maka tidak boleh dibunuh. Kalau mereka bertobat, lepaskan. Kalau ada di antara mereka yang ditawan, ternyata ada yang sakit, tidak boleh ditambah lukanya. Kalau ada di antara mereka yang ditawan, ya mereka aja yang ditawan. Hartanya jangan diambil, anaknya jangan disakiti, keluarganya nggak boleh disakiti. Begitu aturannya. Nah, jadi nggak sembarangan dalam masalah pemberontakan. Masuk bab berikutnya. Wa man irtadda 'anil Islam ustutiba salasan fa in taba wa illa qutila. Barang siapa yang murtad dari Islam, maka dia diminta bertobat 3 kali. Ada orang murtad, maka dia diminta bertobat 3 kali. Fa in taba, maka jika dia bertobat, aman. Kalau dia tidak mau bertobat, kutila, dibunuh. Tapi ini sebenarnya pembahasan seperti ini nih, ini hanya dalam konteks fikih. Ya. Konteks negaranya negara Islam. Ya. Konteks negaranya negara Islam. Enggak berlaku di kita hari ini. Tapi kalau ada nanti satu negara berdiri negara Islam, maka diberlakukan hukum Islam, ya begitu. Ada orang yang murtad dari agama Islam, maka dia diminta bertaubat. Kalau enggak, dia keluar dari negara Islam, dia pergi. Kalau enggak, dibunuh. Sampai kerasnya begitu.
Dan kalau seandainya ada orang mati setelah diminta bertobat, dia mati, dia tidak mau bertobat tapi dia mati, maka tidak dimandikan, tidak disolatkan, tidak dikafani, dan tidak boleh dikuburkan di pemakaman orang Islam. Memang dianggap sebagai orang kafir. Orang kafir itu tidak boleh dimandikan, tidak boleh disolatkan, tidak boleh dikuburkan di pemakaman Islam. Sama juga seperti orang yang meninggalkan sholat. Orang yang meninggalkan sholat itu ada dua model. Yang pertama, orang yang meninggalkan sholat karena meyakini tidak wajib sholat, hukumnya murtad. Tapi orang yang meninggalkan sholat karena malas, tapi dia masih yakin sholat itu wajib, maka dia diminta bertaubat. Kalau seandainya dia bertobat kemudian dia sholat, aman. Kalau dia tidak mau sholat, sama seperti orang kafir, dia dibunuh. Hukumnya ya, makanya hati-hati nih yang nggak sholat ya. Tapi hukumnya sama seperti orang Islam. Tapi sholat tuh nggak bisa ditinggalkan, nggak boleh ditinggalkan sama sekali. Jadi kalau kita bahas tentang had ini, saya masih ingat kata guru saya, Syekh Ali Jum'ah. Apa kata beliau? Had yang ada di dalam Islam itu sebenarnya adalah untuk menjaga. Bukan had itu, kalau orang bicara, oh bicara tentang had berarti ini melanggar HAM, dikit-dikit bunuh dan lain sebagainya. Tapi itu berlaku dengan banyak syarat-syarat tertentu. Jadi tidak serta-merta ada orang nyuri langsung potong tangan, enggak gitu. Ada aturannya, berapa yang dicuri, benda yang dicuri apa, terus disimpan di mana benda yang dicuri itu. Ada aturan-aturannya. Jadi nggak sembarangan langsung main potong tangan. Berzina, berzina memang tidak bisa diwanti-wanti. Kalau ada orang berzina atau mengaku berzina, berzina itu pun ada aturannya. Kita baru bisa mengatakan orang berzina kalau seandainya kita melihat dengan mata kepala kita sendiri. Dalam bahasa fikihnya, seseorang itu melihat zakar si laki-laki masuk ke kemaluan perempuan, baru dia bisa menjadi saksi. Kalau enggak bisa. Ya, makanya nggak bisa main-main dalam masalah had ini. Makanya Islam itu lebih, had itu untuk preventif, lebih kepada agar kita tidak terjatuh kepada dosa. Jadi bukan yang dilihat hukumannya, tapi yang dilihat itu bagaimana agama ini bisa dijaga dari hal-hal, dari dosa-dosa yang dilarang tersebut. Nah, coba kita lihat hari ini ya, zina karena tidak diberlakukan hukum Islam bebas di mana-mana. Orang bisa saja melakukannya kapan saja, di mana saja. Padahal dosa besar. Padahal kalau melakukan zina dibunuh. Laki-laki itu dirajam kan? Dirajam itu artinya dibunuh sampai mati, dilempar sampai mati. Jadi jangan pernah terlintas bahwa kita akan melakukan perzinahan. Nah, jadi hati-hati. Tarikus sholat, meninggalkan sholat itu juga luar biasa. Makanya dia ada bab tersendiri tentang orang yang meninggalkan
sholat. Maka had ini ya harus benar-benar kita perhatikan dalam kehidupan kita sehari-hari. Poinnya agar lebih terjaga. Nah, yang dibahas dalam fikih itu tidak banyak, hanya had zina, had menuduh orang berzina, had minum khamar, had mencuri, had untuk pemberontak, qati'ut thariq, kemudian had orang yang meninggalkan sholat. Itu saja, selain dari itu tidak ada. Jadi tidak banyak. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, dengan selesainya pembahasan tentang orang yang meninggalkan sholat, maka pembahasan tentang bab had ini selesai. Jadi had itu tidak banyak dibahas. Kalau ada yang mau ditanyakan 1-2 pertanyaan silahkan. Kalau tidak, kita nanti masuk ke kitab berikutnya. Ya, silakan. Waalaikumsalam. Kalau tadi kita bicara soal bulan Muharram ini banyak pahalanya ya. Kalau kita melakukan dosa juga ada ini nggak? Diperbanyak nggak kesalahannya? Diperbanyak nggak dosa? Muharram. Oh, jadi bahasannya Muharram. Di bulan Muharram, tidak di bulan Muharram, maksudnya di bulan haram. Di bulan haram. Di bulan haram. Di dalam Al-Quran Allah berfirman, surat At-Taubah kalau nggak salah ya, Inna iddatash syuhuri indallahi 12 sahran fi kitabillah yauma khalaqas samawati wal ard. Ya. Dalam 1 tahun itu ada 12 bulan, minha arba'atun hurum, 4 diantaranya bulan haram. Itu firman Allah, ya kan? Nah, Sayyidina Abdullah bin Abbas ketika ditanya tentang ayat ini, apa sih maksudnya bulan haram? Maka beliau mengatakan, ya, inna amalu fihi asaddul jaza. Kalau melakukan amalan di bulan ini, pahalanya berlipat ganda. Wa innal uqubah fihi asaddul uqub. Yang melakukan kejahatan juga kejahatannya dianggap berlipat-lipat. Alasannya apa? Karena tidak menghormati bulan haram. Makanya dulu orang Arab itu kalau sudah masuk bulan haram tidak boleh berperang, tidak boleh membunuh, dan ada aturan-aturan tertentu. Nah, makanya kata beliau, bulan haram itu bulan dilipat gandakan amal. Kalau melakukan dosa juga dosanya dilipat gandakan. Begitu penjelasan Sayyidina Abdullah bin Abbas, orang yang paling mengerti Al-Quran setelah Rasulullah dalam menjelaskan ayat ini. Nah, jadi jawabannya ya, kalau ukubah siksanya juga sama, tidak hanya amalnya. 4 bulan haram, salasun mutawalliyat, 3 berurutan, Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram, 1 terpisah, bulan Rajab. Oke. Ya, silakan Bang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Ustaz, mau tanya terkait dengan hak yang tadi kalau seseorang itu melakukan melanggar hak-hak tadi ya, mencuri dan lain sebagainya, itu kan secara syariat di dunia kan sudah dihukum juga, Ustaz. Apakah dengan hukuman secara syariat di dunia itu membebaskan azab Allah di akhirat, Ustaz? Atau tetap juga diazab di akhirat? Jazakallahu khair. Pertanyaan ini menarik. Dulu ketika ada seorang perempuan mengaku kepada Rasulullah SAW melakukan perzinahan, maka kemudian Rasulullah menyuruhnya untuk istilahnya mencuekin,
nggak terlalu diambil pusing lah oleh Rasulullah gitu kan. Lalu kemudian beliau datang lagi mengatakan bahwa saya sudah berzina ya Rasul. Tapi Rasulullah agak cuekin juga sampai 3 kali. Ketika ketiga kali baru Rasulullah agak seriusi. Maka kemudian Rasulullah meminta beliau bertobat dan akhirnya beliau dihukum rajam. Nah, ada salah satu sahabat mengatakan, kenapa dia tidak diam saja? Cukup bertobat saja. Lalu keluarlah kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kata Rasulullah, kalau dia diazab kalau dia dilakukan hadnya di dunia, maka Allah akan mengampuni segala dosanya di akhirat. Makanya orang itu ketika melakukan perzinahan itu dan dia dihad di dunia dan benar taubatnya, maka insya Allah dosanya diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, berdasar kepada hadis tersebut. Semua dosa atau hanya dosa zinanya? Dosa zinanya. Dosa zinanya. Dosa zinanya insya Allah diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Artinya dia siap dengan segala konsekuensinya. Jadi apa yang kita lakukan kalau seandainya kita hari ini melakukan perzinahan? Kalau hari ini tuh susah. Kita tidak diajak di agama di hukum Islam tidak berlaku. Kalau hari ini kita melakukan dosa perzinahan atau dosa apapun, ya, kalau dosa mencuri yang kita lakukan, ya kita kembalikan harta orang yang kita curi, kita minta maaf. Kalau kita melakukan zina hari ini, apa yang bisa kita lakukan? Bertaubat kepada Allah. Janji tidak akan melakukan lagi. Nggak ada lagi. Karena tidak ada hukum Islam kecuali diberlakukan hukum Islam. Kalau diberlakukan hukum Islam, mungkin kita akan minta untuk, ya kita akuilah kesalahan kita. Kalau seandainya kan nggak banyak, menuduh orang berzina juga begitu. Nah, menuduh orang berzina ini juga kan aturannya panjang, ada syarat-syaratnya, harus dibuktikan. Kalau nggak bisa dibuktikan, nggak bisa juga. Nah, kalau seandainya kita menuduh orang lain berzina, ya kita bersihkan namanya. Nah, kalau minum khamar, ya otomatis kita juga taubat. Nggak mungkin kan kita mencambuk diri kita sendiri 40 kali, 80 kali, nggak mungkin. Kecuali ada seperti di Aceh, umpamanya ada pengadilan agamanya yang khusus, ya, lalu dicambuk di depan umum dan dia rito, ya nggak masalah. Cuman hari ini di Aceh justru yang dicambuk itu nggak ada yang rito kelihatan, nggak ada yang ridho. Nah, jadi kapan akan diberlakukan hukum Islam? Insya Allah suatu saat nanti akan dikembalikan lagi ketika Islam sudah berjaya. Kapan itu? Wallahu a'lam. Pada saat itu tidak akan ada orang yang berzina. Pada saat itu tidak akan ada orang yang mencuri, takut orang mencuri. Pada saat itu tidak akan ada orang yang menuduh orang lain berzina, tidak akan ada orang yang minum khamar dan lain sebagainya. Baik, masih ada. Oh iya. Nah, bagaimana dengan kita sekarang ini? Kan kita tidak menggunakan hukum Islam. Apakah kita yang dosa ataukah pemerintah kita yang dosa? Kalau masalah dosa, itu saya bingung Pak jawabnya. Dosa itu urusan ya kita dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Susah untuk menyalahkan siapa. Susah untuk mengatakan siapa yang salah. Kalau kita mengatakan salah pemerintah, pemerintah itu ada juga karena kita. Kalau kita mengatakan salah kita juga, ya berat. Makanya
Bagaimana caranya agar hukum Islam ini bisa berlaku lagi? Kalau di negara Indonesia ini, saya masih ingat waktu itu Prof. Almarhum Rivial, Prof. Yusril Iza Mahendra itu, dia punya ide besar. Idenya adalah bagaimana orang Islam ini sebanyak-banyaknya masuk ke DPR. Itu target utamanya. Tujuannya apa? Kalau mereka sudah duduk menjadi anggota DPR, mereka bisa membuat undang-undang yang Islami. Itu dulu. Makanya mereka membuat Partai Bulan Bintang itu. Itu tujuan utamanya dulu. Kalau sekarang wallahu a'lam. Jadi tujuannya bagaimana menaruh orang-orang Islam yang punya kualitas agar bisa duduk di DPR. Lalu mereka membuat undang-undang yang berkaitan dengan umat Islam. Tapi ide itu akhirnya terlaksana, walaupun tidak banyak undang-undang Islam yang bisa dibuat. Seperti undang-undang pernikahan, itu kan sudah sesuai dengan agama Islam. Undang-undang tentang waris, itu juga sudah sesuai dengan Islam. Orang Islam, warisnya, pembahasan warisnya itu diputuskan oleh pengadilan agama. Jadi kalau ada di antara kita yang meninggal, kita ingin membagi harta warisan, cukup datang ke KUA atau datang ke pengadilan agama, suruh mereka membagikan. Gampang kan? Insya Allah dibagikan secara Islam. Dipastikan itu dibagikan secara Islam. Nah, kalau kita bagi sendiri kan nggak Islami kadang. Apalagi kalau yang bagi itu tidak ada orang yang kompeten di situ. Nah, hukum warisan sudah, pernikahan sudah, dan kalau berlaku lagi yang lain-lain, ini bisa sebenarnya. Kalau perbankan Islam juga lagi digodok undang-undangnya. Ya, kalau seandainya tidak banyak orang Islam yang duduk di DPR, ya nggak bisa disahkan. Nah, coba nanti kalau ada lagi duduk di anggota DPR hukum berzina gitu. Dibuat juga aturan undang-undangnya khusus untuk umat Islam. Hukum untuk perzinahan itu seperti ini. Bisa aja disahkan kalau yang duduk di DPR itu banyak orang Islam yang kompeten dan mengerti Islam. Karena kalau untuk membuat negara Islam itu nggak mungkin. Karena negara kita itu sudah vakum, artinya sudah tidak bisa dirubah. NKRI harga mati kan. Nah, itu nggak bisa diubah. Oke, tapi hukum Islam harusnya bisa dilaksanakan oleh umat Islam. Nah, itu yang diminta oleh Aceh sebagai otonomi daerahnya. Nah, makanya di Aceh berlaku hukum Islam, tapi tidak semuanya juga diberlakukan. Tidak semua hukum Islam juga diberlakukan. Tapi mudah-mudahan arah-arah ke situ tuh setidaknya yang formil-formil udah banyak yang memakai hukum Islam. Jadi kalau ditanya berdosakah kita, kita siapa? Tidak bisa kita bukan presiden, kita bukan anggota DPR, kita hanya rakyat biasa. Jadi kalau dibilang dosa nggak dosa, itu nanti mungkin urusannya dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi setidaknya mari kita amalkan agama ini sebaik dan semampu kita. Sorry, sempat kejadian kemarin kan, pernikahan antara kafir dan Islam sempat terjadi loh. Apa? Pernikahan antara wanita Muslim dengan laki-laki kafir sempat terjadi kan di pengadilan agama, nggak salah yang kemarin di KUA itu. Akhirnya sama MA dibatalkan. Yang jadi pertanyaan saya, kok bisa hakimnya meloloskan atau hakim atau hakim mana? Pengadilan. Ada kan yang kemarin sempat diizinkan untuk menikah antara
dua orang yang berbeda agama, lakinya Kristen atau wanitanya Islam, tapi sama MA langsung dibatalkan. Tapi kenapa pertama kalinya itu dibolehkan sama orang Islamnya sendiri gitu? Nah, kalau bicara tentang itu, saya yakin itu hanya oknum. Karena memang kalau dalam aturannya, dalam undang-undangnya tidak boleh nikah beda agama. MUI mengharamkan, ya. Semua mengharamkan. Tidak ada yang membolehkan nikah beda agama kecuali liberal. Kalau mau nikah beda agama, tidak diakui oleh negara kita. Tidak ada buku nikahnya. Nah, yang ada itu paling, makanya akhirnya mereka minta pengesahan. Minta pengesahannya biasanya ke pengadilan negeri, bukan ke pengadilan agama. Nah, pengadilan negeri nggak mau mengeluarkan, karena itu masalah agama, disuruh minta ke pengadilan agama. Akhirnya yang kemarin itu mungkin hanya oknum dari pengadilan agamanya, kita tak tahu kenapa, bisa jadi karena dibayar, bisa jadi karena ini itu, dia mengeluarkan surat pernyataan pernikahan. Yang dengan surat itu mereka berarti diakui pernikahannya oleh negara, yang nanti kalau terjadi perceraian warisannya bisa berlaku. Karena kalau seandainya ada orang menikah tapi tidak diakui negara, tidak tercatat oleh negara, maka kalau terjadi perceraian kan nggak ada aturan aturannya. Itu masalahnya. Nah, makanya sekarang kalau ada orang nikah beda agama harus pindah ke salah satunya. Nah, kalau yang muslimnya ngalah, biasanya yang muslim nggak mau ngalah. Nah, biasanya yang non muslimnya yang ngalah. Akhirnya mereka masuk Islam dulu. Nah, cuman masalahnya yaitu kadang masuk Islam karena hanya untuk pernikahan. Setelah menikah, udah keluar lagi. Atau setelah menikah nggak jelas agamanya. Banyak, Pak. Banyak banget. Jadi menikahnya, masuk Islamnya cuma karena pernikahan. Nah, jadi memang tidak bisa tidak diakui dan tidak boleh nikah beda agama. Baik, tidak terasa sudah jam masuk waktu syuruk. Setelah ini kita sholat sunnah 2 rakaat, insyaallah. Kemudian kita masih ada berapa kitab lagi yang dibahas, tapi tidak banyak. Nanti yang penting-penting saja kita bahas, yang penting-penting saja. Kalau yang nggak penting nggak kita iniin. Seperti umpamanya kitab tentang pembahasan budak udah nggak ada lagi hari ini. Masalah jihad, jihad perlu dibahas apa tidak? Kita bahas. Nanti jihad kita bahaslah. Walaupun tidak bisa dipakai ilmunya. Ini kan kitab ini kalau fikih ujung-ujung ini nggak biasanya nggak dibahas. Kenapa? Itulah kenapa para ustadz, para kiai nggak bahas. Karena nggak kepake. Tapi nanti untuk ilmu kita tetap bahas. Yang penting-penting saja, insyaallah. Mudah-mudahan apa yang kita pelajari bisa kita amalkan dalam kehidupan, bisa menambah keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan mudah-mudahan Allah ampuni segala dosa dan kesalahan kita, dan mudah-mudahan kita jauh lebih baik dari hari ke hari hendaknya. Maafkan atas segala kesalahan. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil